Saya tidak melarang browsing tas ya, tidak melarang. Cuma jangan waktuku panjang banyak ya. Buka ini lihat lagi browsing. Lihat. Kurang jelas begini. Padahal duit enggak ada juga. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, penjagaan Allah terhadap seorang hamba dalam dua hal. Penjagaan Allah terhadap seorang hamba dalam dua hal. Pertama, Allah menjaga agamanya, yang kedua Allah menjaga dunianya. Allah menjaga agamanya, yaitu Allah menjauhkan dia dari hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang menyesatkan. Jauhkan dia dari syubhat-syubhat, jauhkan dia dari pemikiran liberal, dari pemikiran firqah-firqah yang sesat, dijauhkan dari pemikiran-pemikiran khawarij, syiah dan yang lainnya. Allah jauhkan dia. Mungkin otaknya tidak begitu cerdas, tapi begitu dia baca syubhat-syubhat tidak masuk, dia tidak bisa terima, tidak logis bagi dia. Ada sebagian orang cerdas, tatkala baca syubhat-syubhatnya liberal, bahkan ateis malah terjebak. Allah tidak jaga dia. Sementara ada orang yang mungkin tidak begitu cerdas, tapi dengan logikanya yang sederhana, dia bisa bantai itu semua. Sementara ada orang yang pintar, namun karena Allah tidak jaga dia, begitu dia membaca syubhat-syubhat, langsung terbawa dalam pemikiran tersebut. Jadi dia punya pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Apalagi di zaman sekarang ini, pemikiran yang menyimpang tersebar di mana-mana. Orang kalau masuk dunia maya, dia akan mengetahui segala model pemikiran. Nah, kalau Allah tidak jaga dia, anak kita misalnya tidak dijaga, maka dia pingin tahu dia baca, akhirnya terjebak. Beberapa waktu lalu ada yang datang kepada seorang tua suami istri, "Ya Ustaz, anak saya sejak tahun ini memproklamirkan bahwasanya dia tidak mau puasa lagi." Subhanallah. Kenapa? Dia ragu adanya Tuhan. Gara-gara baca ini, baca ini, kejebak. Tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang bertakwa kepada Allah, setiap hari berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus, dan dia tulus dalam ibadahnya, maka Allah akan menjaga dia. Oleh karenanya dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Seorang berusaha, bukan cuma yang wajib-wajib saja, yang sunnah-sunnah dia kerjakan. Ibu-ibu alhamdulillah salat lima waktu tidak ditinggalkan. Jangan lupa salat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Ibu-ibu insyaallah salat puasa bulan Ramadan tidak meninggalkan. Jangan lupa puasa sunnah kalau ada kesempatan puasa sunnah Senin Kemis atau 3 hari dalam sebulan, ya. Sisihkan waktu untuk berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang wajib-wajib sudah dikerjakan, jangan lupa baca Quran, berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang sunnah. Jangan lupa zikir pagi petang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah hatta uhibbah, sampai aku pun cinta kepadanya. Jadi kalau Anda ingin dicintai oleh Allah, itu caranya. Saya tidak melarang browsing tas ya, tidak melarang. Cuma jangan waktuku panjang banyak ya. Buka ini lihat lagi browsing. Lihat. Kurang jelas begini. Padahal duit enggak ada juga. Jadi saya tidak melarang, daripada lihat yang macam-macam mending lihat tas ya. Tetapi jangan sampai waktunya habis. Jangan terlalu banyak grup sehingga banyak ketawa ketiwi yang kurang bermanfaat. Ketawa ketiwi itu bagus, tapi dia seperti garam, kalau kebanyakan enggak enak. Benar. Ketawa ketiwi baik, canda itu baik. Kebanyakan jadi enggak enak, jadi hambar akhirnya. Kita kalau sama kawan ketawa terus jadi enggak enak. Sekali ketawa indah. Terus-terusan ya, kayak orang gila ketawa terus. Jadi waktu kita banyak terbuang terutama di zaman sekarang ini. Ibu-ibu zaman dulu tidak seperti ibu-ibu zaman now. Kalau zaman dahulu ujian kurang, ya, cobaan kurang, sekarang hal-hal yang menggoda terlalu banyak. Oleh karenanya, bagaimana kita ingin dicintai oleh Allah kita sementara kita malas untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Allah tadi berkata, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Kemudian kata Allah, "Fa idza ahbabtuhu
Lalu aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku akan jadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya, aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi kakinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Yaitu aku akan bimbing dia. Aku akan bimbing pendengarannya, tidak dibiarkan mendengarkan hal yang haram. Tahu-tahu dia enggak suka dengar gibah, enggak tahu-tahu kenapa, tahu-tahu dia enggak suka. Dulunya dia suka nonton acara gibah. Dulunya dia selalu ada acara gibah paling depan di televisi. Sekarang tiba-tiba dia enggak suka dengan itu semua. Kenapa? Allah rubah hatinya. Allah rubah hatinya. Kalau ada orang datang kepada dia bicara gibah, kata dia enggak. Saya enggak suka. Bicara yang lain aja, saya enggak suka seperti ini. Tiba-tiba dia enggak suka. Kenapa? Allah jaga pendengarannya. Allah jaga penglihatan, lihat hal yang haram dia berpaling, dia enggak suka. Dia enggak suka lihat yang haram. Allah buat dia tidak suka melihat itu semuanya. Tadinya suka jalan-jalan ke sana sini ngabisin duit. Kerjaannya ke mall terus. Tahu-tahu saya enggak suka ke mall. Kenapa? Sekarang online aja. Sama aja kalau begitu. Tapi maksudnya dia hal-hal yang tidak bermanfaat sudah malas. Jadinya suka jalan-jalan ngabisin waktu, ngabisin duit. Sekarang mulai berhenti. Kenapa? Allah rubah hatinya. Kenapa? Sementara ini dia selalu dekatkan dirinya kepada Allah. Allah kalau sudah cinta kepada seorang hamba, Allah akan jaga dia. Allah akan jaga dia. Jaga penglihatannya, jaga pendengarannya, jaga lisannya, jaga langkahnya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk penjagaan Allah kalau seorang menjaga Allah. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Di antaranya adalah Allah akan bimbing dia dalam masalah agama. Jadilah dia kalau umrah semangat, kalau solat jadi semangat, kalau solat jadi khusyuk, ikut pengajian semangat, baca Quran semangat. Ya, kenapa? Allah jaga dia. Dan ini yang sangat penjagaan yang sangat kita perlukan. Kita lihat betapa banyak orang sekarang di zaman ini. Dahulunya kita lihat mereka alim, sekarang di penghujungnya malah hancur. Malah membela pemikiran liberal. Allah tidak jaga dia. Kalau anda ingin meninggal dalam kondisi husnul khatimah, dengan pemikiran yang benar, tidak menyimpang, tidak tersesat, maka berusaha jaga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala meninggal dalam kondisi di atas akidah yang benar. Benar ini saya berkata, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat beberapa orang yang dahulunya baik, yang dahulunya membela sunnah Nabi SAW, di akhir berubah. Semoga dikembalikan Allah. Tapi kalau tidak, meninggal dalam kondisi menyimpang. Itu semua karena masa lalunya. Tidak mungkin Allah berikan seperti itu di ujungnya. Tapi ada masa lalu yang bermasalah. Ada masa lalunya yang bermasalah. Wali'adzubillah.